Aja ya. Oke. Share screen gue udah kelihatan nggak? Udah kelihatan. Oke. Oke, aku langsung lanjut aja ya. eh Buat tutor malam ini SPE ya. Em, aku mulai dari bahas soal yang ada di request soal dulu. Ada dua ya. Ini. eh oke. Ini yang pertama ini. Ya, eh, dia minta buat bikin sirkuit eh buat ngebalik em, motor satu fasa ya, AC satu fasa. Em, ya, yang kita tahu itu kalau misalnya untuk motor AC satu fasa itu ngebaliknya itu dengan mengubah polaritas auxiliary winding. Itu yang 6 gitu ya. Kalau di sini, kalau satu dua ini kan main winding. Nah jadi ini aja. Satu dua ini yang satu ke live, duanya ke netral gitu. Jadi kalau misalnya ada ini dua kontaktor, satu ini ke live, sama ini di kontaktor yang kedua juga. Terus dua ke netral. Eh, Nah, yang berubah kan 6 ya. Jadi enamnya ini hubungin dulu ke kontaktornya. Yang satu dia bakal terhubung ke live dan yang satu lagi ke netral. Nah, terus ya untuk sisanya tinggal ngehubungin switch aja. Jadi kalau untuk switchnya dia ke ini kan ya ke coil. Jadi switch satu dia ke coil satu, kemudian yang satu lagi ke coil dua gitu. Ujungnya ke netral ya. Sini gitu. Terus untuk ujung switchnya ke live. Jadi ya kalau misalnya untuk sirkuit buat nge-reverse motor satu fasa sih kayak gitu ya. Sebenarnya ya intinya sebenarnya di 6 ini, yang 6 ini dia di balik aja polaritasnya. Live sama netralnya untuk ngebaliknya gitu. Untuk satu sama dua sama gitu. Ini buat satu fase. Kemudian eh, yang satu lagi itu soalnya dibuat motor AC sinkron 3 fase ya. Nah, untuk 3 fase ini, nah, kalau untuk 3 fase dia ngebaliknya itu dengan menukar salah dua dari eh apa ya? eh UVW ini apa? Coilnya. Jadi ini kan ada L1, 2 dan 3 gitu.
kalau misalnya dia dihubungin L1 ke U, L2 ke V, L3 ke W, untuk muternya, untuk nge-reverse itu cukup tukar salah dua dari windingnya aja. Jadi misalnya L2-nya sekarang jadi ke W dan L3-nya jadi ke V gitu. Jadi kalau misalnya pakai kontaktor kayak gini, gini aja. Nah, yang pertama ini dia kayak biasa dihubungin L1. Nah, terus untuk baliknya, untuk yang satu lagi, L1-nya sama, L2 dan L3-nya ditukar aja. Siapa yang gerak? Kayak gitu aja sih. Em, ya, kalau untuk switch ya sama lah ya. Dia, ini switchnya bisa dihubungin ke line manapun ya. Yang penting live. Ya, gitu sih. Untuk ya cara nge-reverse motor AC 3 fasa dan satu fasa yang di request yang di request. Aku nextin aja. Atau ada yang mau bertanya dulu di sini? Kalau nggak ada, aku lanjut aja. Em, aku coba bahas soal UTS tahun lalu. Ini soal pertamanya em, mengenai ya rotating magnetic field. Ini yang A-nya ini dia ditanya eh, buat gambar medan magnet resultan pas T1, T2, dan T3 ya. Di sini ada T1, T2, dan T3-nya ya. Nah ini gimana caranya? Eh, kita cari tahu dulu medan magnet dari tiap-tiap coil ini dia kemana pas di setiap-tiap waktu ini. Nah di T1, ketika T1 itu mulai dari R dulu deh. R itu yang ini ya. R itu di T1 dia positif ya. Positif dan ya nggak puncak banget tapi ya di tengah-tengah lah ya bisa dibilang. Positif berarti uh, ya positif terus netralnya kan ya netral. Jadi uh, arusnya dia ke arah sini ya, ke arah atas lah. Nah terus untuk nentuin arah medan magnetnya itu dari koilnya kan ya, pakai aturan tangan kanan aja. Berarti kalau misalnya arusnya ke sana,
ke arah atas ini, berarti kalau misalnya pakai aturan tangan kanan itu medan magnetnya ke atas juga ya. Oke. Nah, terus untuk yang S juga sama ya. Sorry, bukan. Nah, untuk yang S dia di bawah negatif eh, dan ya, dia negatif berarti untuk arah arusnya dia akan ke bawah ya. Kalau dari sini ke bawah, berarti kalau misalnya pakai aturan tangan kanan itu kalau arahnya ke bawah itu berarti northnya atau medan magnetnya itu dia ke atas kan ya. Bentar-bentar. Sorry, ke bawah berarti ya. Ya, ding, ke bawah. Sorry, gini. Berarti ya medan magnet yang S-nya ke sini, ke bawah. Terus untuk yang T-nya itu dia sama kayak R kan ya. Dia positif. Positif berarti arah arusnya ke sana, ke bawah berarti. Dan medan magnetnya ke bawah juga berarti. Oke. Eh, jadi kita bisa tahu north-nya ya. Kan medan magnet itu north ke south ya. Jadi untuk line yang R itu north-nya di sini. Ini south. S ketika ya S-nya berarti north-nya di atas, south-nya di bawah. Ini juga. Nah, kayak kalau kita gambar di bawah, ini aja ya. North-nya gini ya. Oke. Berarti kalau resultannya ya tinggal dijumlahin aja ya. Karena ada yang ke sini, ada yang ke bawah, miring miring ke bawah dan miring ke atas gini. Berarti resultannya dia miring ke bawah gini. Ya itu untuk T1 ya. Untuk T2 sama caranya. Oke, untuk T2 itu di sini ya. R-nya dia masih positif. Berarti ya nggak usah dikalkulasiin lagi, dia bakal sama kayak gini. R-nya masih positif, S-nya masih negatif. Nah, sekarang T-nya ya yang negatif. Berarti ya kalau T-nya negatif ya tinggal dibalik aja sebenarnya. Berarti ketika T-nya negatif di sini, kan medan magnetnya berubah ya. Jadi ke atas. Berarti posisi north sama south-nya berubah. Ini north, ini south. Berarti ya ketika T2 itu
Ini south, north. Oke, kayak gini ya. Terus untuk gambar medan magnetnya jadi miring ke atas gini ya. Nah, dan untuk T3 sama. Oke, di T3 ini R-nya masih positif, S-nya positif, T-nya masih negatif. Berarti ya yang berubah S-nya ini aja. Ya sebenarnya ya udah sih. Kalau misalnya dia berubah, ini positif, berarti ini gimana? S-nya ke sini ya. Berarti ini north, south gitu. Berarti north-nya sekarang di bawah semua. Dan untuk resultannya berarti ke atas. Gitu. Oke, ini yang A-nya udah kayak gini aja. Aku lanjut dulu ke yang B. eh Ditanya jumlah pasang pol yang ada di motor ini ya berarti. Nah, jumlah pasang pol itu ya untuk sinkronus motor was rotation. Oke, pol di sini tuh dia cuma satu pasang. Kenapa? Jadi kan ini kan sinkron tiga fasa ya, tiga fasa RST. Nah, pasangan pol itu maksudnya adalah ini eh coil ini satu dua satu pasang kan satu pol. Nah, kenapa nggak tiga? Bukan tiga pol, soalnya ini tiga line yang berbeda. Ya, ini kan RS dan T ya. Ini tiga line yang berbeda, jadi ini satu pol gitu. Dan untuk satu pol, ya untuk sinkron motor sinkron, ini rotational speednya itu berarti uh, dia sama kayak uh, frekuensi grid. Jadi kalau frekuensi PLN kan kita 50 Hz ya. Sebenarnya ini sih rumusnya itu sebenarnya kalau sinkronus ya itu sama dengan 60 dikali frekuensi per jumlah polnya. Ini aku ralat ya. Nah ini pasang, itu pasang. Nah, hmm, ya udah. Berarti kan eh, kita tahu frekuensi listrik dari PLN itu dia 50 Hz ya. Berarti 60 kali 50 dibagi jumlah pasang polnya itu satu. Jadi 3.000 per PM. Itu. Udah sih, buat nomor satu ini aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, permisi mau tanya. Boleh? Aku masih bingung nentuin arah yang A-nya, Kak. Itu kenapa yang R ke Hmm. kiri atas ya? Kenapa R ke kiri atas ya? Iya, masih Ini. nggak? em, ini tuh sebenarnya harus lihat dari bentukan koilnya. Ya, arah koilnya juga. Jadi kan eh, arah arusnya kita tahu karena dia R-nya positif dari grafik ini R-nya positif. Berarti
ya dia ngalir dari voltage besar ke kecil kan. Neutral kan ya neutral nol gitu kan. Berarti arah arusnya kita tahu ke sana. Nah, tapi untuk arah medan magnetnya itu dia ditentuin dari sebenarnya putaran koilnya juga kemana. Ntar ini aku hapus dulu panahnya, mungkin kurang kelihatan jadi. Nah, ini di sini, ini yang R ini, aku zoom dikit deh, biar kelihatan koilnya. Nah, di sini kan, ya perhatiin koil ini deh, koil R ini aja satu. Eh, Tadi kan ini positif ya, berarti eh, untuk arusnya dia bakal ke atas ini, berarti pas dia lurus. Terus karena koilnya kayak gini, berarti dia muternya ke arah atas dulu baru bawah gini kan. Ya gini lah ya, kalau aku gambarin. Muter gini terus naik lagi ke atas gitu. Ini harus merhatiin gambar koilnya juga sih. Nah, karena arahnya ke sana, kita pakai aturan tangan kanan aja. Kayak jari-jari lu tuh eh, ngarah ke arah sini kan, muternya. Eh, iya, mana ya? Ya, dia muternya ke arah sini kan berarti kan ya. Ya pakai kalau pakai tangan kanan nih, jari telunjuk tengah, ya jari selain jari jempol itu ngikutin arah eh ya arah putarnya, arah putar si arusnya. Terus nanti jari jempolnya bakal nunjukin arah dari medan magnetnya. Itu ke atas kan, kalau tangan kanan. Ya ke kiri atas. Kayak gitu sih. Cukup menjelaskan nggak? Halo? Kak mau konfirmasi soalnya kemarin yang dari Pak Zeta itu di kelas Mm. kalau jempolnya itu nunjukin utara. Iya ya. Eh, Kanan apa kiri? Nah, saya ingat dulu sih gitu ya. Eh, Kanan Kak. Oke. Ntar deh aku confirm di. Oh iya deh. Benar-benar. Oke oke. Kebalik berarti ya. Terima kasih Kak. Iya ya. Thank you. Udah dikoreksi. Oke berarti ya udah ini tinggal dibalik aja. North South-nya. Hmm, ini deh. Berarti aku benerin dikit. Oh iya Kak, mau nanya. Itu kan tadi di grafiknya itu kan si R-nya positif ya Kak. Ya, Nah,
itu berarti dia ngalirnya itu dari utara ke selatan, Kak. Kalau negatif berarti sebaliknya, apa gimana, Kak? Eh, Positif negatif itu dia nunjukin arusnya aja sih. Soalnya eh, untuk utara dan selatan itu dia eh, ada pengaruh dari arah putar koilnya juga. Oh, oke, Kak. Kasih. Ya, oke. Jadinya gini. Oh, bisa dibilang sih. Oke. Ada lagi yang mau nanya di sini ada. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, aku nextin aja ya ke nomor 2. Di sini ada kurva karakteristik motor induksi 3 fase. Hmm, Dia nanya, hmm, electrical current, arus arus di kabel ketika motornya starting. Ya, ketika motor starting itu kan dia berarti dari berhenti ya. Berarti ya kita lihat aja di 00% ini. Nah, oke. Eh, Ketika di 0% itu currentnya atau arusnya itu yang ini kan, ini full voltage stator current, ya arusnya di sini ketika dia full voltage gitu. Jadi ya bisa dilihat kalau misalnya starting ya dia di sekitar 60-an ampere lah ya. Ya ini 60 ampere lah. 60-an 65 ya. Dia di tengah-tengah sini kan. Ya jadi di sekitar 65 ampere deh. Ampere kan ya. Dan ketika udah steady state condition itu ditanya lagi berapa arusnya. Itu dilihat lagi di sini. Steady state itu di ketika eh, torsi dari motor sama loadnya, load yang digerakin sama motor itu sama itu di titik ini. Tandain deh. Yang ini A tadi kan. Nah, di sini B. Hmm. Ketika ini torsi motor kan. Ini torsi motor, ini torsi bebannya. Nah, itu dia ada di sekitar 30 ampere kan. Jadi ya,
Dia 30 ampere. Nah, terus C-nya itu ditanya kalau misalnya loadnya ini 6 Newton meter ya. Ya, dia kan sebenarnya kalau di sini loadnya dia 3 Newton meter kan. Nah, gimana kalau misalnya dia 6 Newton meter, bisa nggak? Nah, kalau iya gimana caranya? Oke. Jadi di 6 Newton meter kan sebenarnya motornya bisa kan ya di sini di atas. Tapi ketika dia mulai ngejalanin, ini di bawah, ini semua di bawah 6 Newton meter kan ya. Nah, karena dia masih di bawah 6 Newton meter, ketika dia starting, dia nggak bisa. Jadi kalau misalnya bebannya itu dari awal ada di motornya, itu motornya nggak bakal bisa jalan karena torsi dari motornya baru baru masih kecil, masih ya baru 3 lah di sini. Nah, terus gimana caranya biar bisa atau emang nggak bisa? Jadi sebenarnya bisa aja, bisa tapi dengan syarat dia udah steady dulu. Jadi uh, udah starting, baru loadnya dimasukin, baru loadnya ya dikasih ke motornya. Jadi yang C ini jawabannya bisa, bisa. Tapi gimana ya bahas? Dengan gitu lah ya. Ya, gitu sih. Buat yang nomor 2 ini juga harusnya nggak terlalu ribet. Soalnya ya tinggal ngeliat di grafik juga. Nah, ada yang mau nanya dulu di sini? Kak, saya boleh nanya nggak? Boleh? Untuk yang B, Kak, Ya, itu kita nentuin harusnya langsung di titik pertemuan antara beban sama torsinya itu atau harus ditarik garis dulu sampai dia memotong garis arus itu, Kak? Grafik arus itu, Kak? harus ini. Iya. Jawabannya nggak perlu. Soalnya beban itu kan dia hubungannya sama torsi ya. Jadi ini sebenarnya ya cuma mau ngegambarin arus aja. Torsinya yang ini. Gitu. Oh ditarik ke bawah ya? Oh iya deh. Bentar, bentar, bentar. Oh iya deh, benar. Kamu benar. Harusnya ditarik dulu. Oke. Dia di titik ini, tarik ke bawah sini sampai inilah ya kira-kira. Yang artinya dia di 20, berapa? 15-an mungkin ya. Hmm. Ya dia di sekitar 15 lah. Oke. Iya, ditarik dulu deh ke bawah. Berarti ya ini kan eh currentnya gitu ya.
Iya. Oke, kayak gini jadinya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, aku nextin aja. Yang nomor 3, Y Delta Starter. Ini eh disuruh bikin sirkuit Y Delta kan. Saya ada three phase motor. Oke, karena bikin sirkuit aku gambar dulu aja. Motor dia coilnya ada 3, UV sama W ya. U, habis itu ada three phase electrical grid RST. Ada kontaktor 2 ya. Kontaktor 2 sama switch ya. Switch single pole double throw. Switch ini aku gambar di ini aja. Ya, oke. Bikin Y Delta starter untuk sirkuit motor. Nah, ya, sebenarnya ini kita bikin ya rangkaian Y Delta aja kan ya. Nah, untuk Y Delta, ya untuk Y dulu deh. Kalau Y itu kan dia coilnya ketemu, atau gambarin deh. Ini Y, terus untuk deltanya begini. Oke, ini RST. Nah, berarti kalau misalnya dari sini buat untuk ya untuk bikin rangkaian Y sebenarnya dia cuma butuh
ngegabungin tiga ini. Ya, UVW ini digabungin aja kayak ini gitu kan. Tapi karena kita maunya ada switchnya, ya pakai kontaktor. Jadi dihubungin dulu ke kontaktornya. Ini tinggal dihubungin aja. Oke. Ya, ini buat Y. Nah, untuk delta itu coilnya terhubung misalnya ini UVW. Ini U, ini V. Nah, oh terus ya untuk Y dia kayak gini aja ya. RST-nya juga dia terhubung. Ya ini kan U-nya berarti kegabung di 3 sama di R, V-nya sama S, V-nya sama T. Gitu. Jadi kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang delta, itu kita lihat masing-masing coilnya aja. Nih, U-nya dia berhubungan sama R dan S kan. Berarti eh, ya dia harus ngehubungin ujung satunya ini ke S gitu. Balik lagi ke sini. Kalau digambarin gini lah ya. Di sini ke S. Terus sama untuk yang V ini dia S dan T gitu. Dari sini ke T. Dan kalau ya dan W-nya juga sama. Berarti dari T ke R kan. Nah, tapi untuk menghubungin ke kontaktornya dulu. Jadi jadi gini ya kalau di kontaktor. Ini ke S ya. S terus yang ini ke T. Terus ini ke oke. Iya, kayak gitu. Terus untuk switchnya sama aja kayak tadi. Ya, switchnya ke coil ya. Switch ke coil, coilnya ke netral. Belum ada yang netral ya. Ini N gitu. Terus buat ujungnya dia bisa ke live mana aja. RS atau T.
Iya, kurang lebih Y delta starter kayak gini sih. Terus buat yang B-nya ini do technical reasons. Kenapa pakai Y delta itu sebenarnya alasan utamanya itu buat menghindari inrush current. Kenapa? Taruh. Nah, jadi untuk di Y delta ini sendiri, eh, yang beda itu dia arus di jala-jalanya, arus di lainnya tuh beda. Arus buat di Y itu dia bakal lebih kecil daripada di delta. Nah, jadi kenapa pakai Y delta ini? Kalau misalnya di motor, eh, itu buat, jadi kalau misalnya kayak tadi kan, eh, buat nyalain motor itu harusnya naik dulu, tinggi dulu, sampai bisa sampai 600%. Kayak tadi kan, 600%. Kurang lebih lah ya. Nah, tujuannya. Jadi kalau misalnya pakai Y dulu, em, inrush current-nya itu bisa lebih kecil daripada kalau misalnya pakai delta yang arusnya lebih kecil. Eh, sorry, arusnya lebih besar. Jadi kalau misalnya dikali 600% ya lebih besar lagi inrush current-nya. Nah, terus yang kedua, ini sebenarnya masih ada hubungannya sama inrush current ini. Ya, jadi karena arusnya kecil, jadi gini. eh, atau arusnya tidak besar lah ya. Sehingga apa arus ini kan dia bikin heat ya, bikin panas. Jadi aku bilang less heat aja ya. Nah, kalau misalnya dia panasnya nggak terlalu besar, itu dia apa ya, bisa lebih efisien. Nah, itu sih. Lebih efisien ini ya voltage dropnya juga lebih kecil gitu. Oke. Di nomor 3 ini ada yang mau nanya dulu. Kalau belum ada yang mau nanya, aku nextin aja. Nomor 4 ini AC satu fase ya. Motor AC satu fase. Ini ditanya A-nya itu disuruh nyebutin komponen-komponennya A sampai G. Oke. Oke, dari A dulu. A itu namanya thermal protector.
Fungsinya dia ya seperti namanya, thermal protector. Dia melindungi, ya memproteksi. Kayak gini deh, ya memproteksi dari panas sih. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi ini sebenarnya si A ini tuh, ya thermal protector ini, dia bisa ngedeteksi kalau misalnya badan motor dia udah panas. Kalau udah panas dia putus gitu. Jadi ya aku bilang dengan memutus arus aja ya. Ketika motornya panas. Nah, terus untuk yang B ini winding atau coil. Sama kayak C, tapi bedanya B sama C ini, yang B ini uh, winding utama atau main winding. Ya, ya winding di motor ya dia buat menghasilkan medan magnet kan ya dari arus gitu. Agar rotornya berputar kan medan magnet ini. Nah, kalau yang C ini dia winding juga tapi namanya auxiliary winding. Uh, auxiliary winding ini buat uh, apa ya? Dia membantu rotor berputar juga. Jadi pada saat start tapi cuma pada saat dia mulai aja ketika ya ya dia menghasilkan medan magnet juga ya. Aku bilang membantu main winding. Oh, terus dia juga menentukan arah putar rotor. Gimana caranya itu nanti.
Oke, yang D-nya ini. Nah, D sama E ini sama sebenarnya. Kapasitor. Ya, jadi ya ini kapasitor, E-nya juga kapasitor. Fungsinya itu buat eh, bikin auxiliary winding itu beda fasa sama main winding. Jadi, ya, hmm, nah tujuannya beda fasa ini, jadi pada saat start itu motornya ini biar arusnya ya biar eh, main windingnya nggak terlalu biar arus di main windingnya nggak terlalu besar itu dibantu sama auxiliary winding. Dia jadi kayak eh, bikin motornya jadi kayak dua fasa gitu. Jadinya ketika dia di kapasitor kan dia bikin auxiliary windingnya dia beda fasa. Jadi kayak ada dua fasa di main winding sama auxiliary windingnya beda gitu fasanya. Nah, kemudian untuk yang F itu ini switch centrifugal switch. Ini apa? Ini buat ya switch ya. Switch untuk kalau di sini dia memutus auxiliary winding ya. Jadi kan ini membantunya pada saat start aja ya. Jadi ketika dia udah jalan, ya ketika udah jalan itu nggak perlu dibantu lagi sama auxiliary winding. Jadi diputus sama centrifugal switch ini. Kemudian yang G terakhir itu lingkaran itu ya. Itu sebenarnya rotor aja. Rotor ya untuk ya rotor yang berputar ya untuk memutar beban ya. Udah. Oke. A, B, C, D, F, G udah. Nah, terus untuk yang B itu ditanya eh ya buat yang ngisi ngisi tabel ini aja ya. Gimana caranya dia clockwise dan counterclockwise. Nah, eh, jadi untuk kalau misalnya kayak gini, satu fase yang ada auxiliary windingnya ini, live-nya ini ditaruhnya di P1. Live-nya di P1, di live.
Nah, eh, oh di sini udah dikasih ya ngejoin T1 dan T3. Misalnya, nih, misalnya kalau misalnya clockwise gitu. Ini kan live. Join T1 dan T3. Nah, nanti sisanya T2 dan T4 ini dia dihubungin ke netral. Di netral. Dan ya kalau misalnya mau dibalik itu sebenarnya tinggal ganti ini aja sih. Sebenarnya di sini juga udah dikasih tahu ya di tabelnya. Jadi si T1 dan T4-nya di join. Jadi ditukar gitu. Ditukar T1 ya T4 dan T3 ditukar gitu. T3-nya ke netral gitu. Nah, ini kan T3 dan T4 ini kan sebenarnya dia terhubungnya di auxiliary winding ya. Jadi sebenarnya kayak tadi sih kan kalau misalnya hmm, nih live di main winding itu eh, L ya T1 T2 ini dia nggak bakal berubah nggak. Jadi dia tetap nyambung ke live. T2 juga T2 netral gitu. T1 live T2 netral. Jadi sebenarnya polaritas di main winding itu dia sebenarnya nggak ngaruh buat counterclockwise dan clockwise ya buat nge-reverse. Pengaruhnya itu ada di auxiliary winding T3 dan T4. Jadi kalau misalnya diisi di sini live-nya itu di P1 ya. Dan neutralnya itu berarti T2. T2 selalu netral ya. Terus sama berarti kalau mau clockwise T4, kalau counterclockwise T3 gitu. Ah, untuk nomor ini ada yang mau ditanyain dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku nextin lagi. Ini, oke. Perbedaan motor sinkron sama motor induksi tiga fasa ya. Oke, sebenarnya perbedaannya itu ada di, oh ini mintanya in terms of field circuit dan armature circuit ya. Circuit. Jadi, nah kalau misalnya sinkron itu, dia field circuit sama armature circuit atau ya field circuit itu sirkuit yang ada di stator atau yang diem. Armatur itu yang muter kan di rotor. Ini dua-duanya itu dialiri listrik, dialiri arus dari grid atau ya dari sumbernya. Sedangkan kalau misalnya induksi itu ya dari namanya induksi gitu. Jadi field circuitnya ada sama kayak sinkron, tapi di armatur di rotor itu dia nggak dialiri listrik, tapi dia ada arus. Arusnya dari mana? Arusnya itu dari induksi eh, medan magnet dari circuit ini. Jadi ketika dia udah muter, ya kan dia muter kan. Terus terjadi perubahan medan magnet. Terus karena ada perubahan medan magnet, itu eh, terjadi arus di armatur. Tapi dia nggak secara langsung terhubung ke grid gitu. Jadi kalau misalnya mau di
tulis ini. Oke. Ya, semoga tulisan aku kebaca ya. Hmm, ya oke untuk yang B ini ditanya, oh ngitung ya. Hmm, oke ada sih motor sinkron dan motor induksi. Frekuensinya 60 Hz. Dan 3 pasang pol. Nah, ini diminta buat calculate kecepatan motor sinkron dan motor induksinya. Nah, oke. Ini rumusnya kalau misalnya sinkron itu yang tadi 60 F per P aja. Nah, kalau misalnya buat induksi itu dia ada slip. Nah, jadi sama dia 60 F per P juga, tapi dia dikali sama 1 min slip. Oke. Sini kan udah dikasih tahu ya frekuensinya. Di 60 kali 60 per
polnya dibilang 3 pasang. Berarti 3. Berarti nilainya itu 1.200. Ini 1.200 RPM. Nah, kalau misalnya yang induksi sama kan ya berarti ini 1.200 tapi dikali 1 min 3% ya. Jadinya 1.144 RPM. Oke, ya, udah ya. Di sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, next lagi aja. Ini baca spesifikasi ya dari nameplate. Oke, langsung aja ke A. Ini nanya berapa pasang pole yang ada di motor. Oke, cara tahu berapa pasang pole itu sebenarnya mirip kayak tadi sih. Kan eh, rumusnya itu ini ya, N sama dengan 60 F per P. Nah, kita tahu di sini kan dikasih tahu ya kecepatannya ini yang rotation per minute. Berarti kita tahu R-nya, terus frekuensinya juga dikasih tahu ini 50 Hz kan. Jadi ya udah dapat P-nya. Nah, ya perlu diketahui kalau misalnya motor induksi itu kan dia eh, bakal ada slipnya ya sebenarnya. Cuma ya kalau pole kan dia pasti bilangan bulat ya. Jadi tinggal dibulatkan aja ke eh, angka yang terdekat gitu. Jadi kalau di sini ya 2915 ini kebalik ya. Itu mendekati 1. 1 pasang pole. Oke. Sebenarnya ini bisa kayak eh, kalau misalnya kalian hafalin gitu. Kan kalau misalnya dari PLN itu dia ya selalu 50 Hz ya. Jadi kalau misalnya untuk 1 pasang itu harusnya dia ada di dekat 3.000 RPM. Terus kalau misalnya 2 pasang ya tinggal dibagi 2 3.000 RPM. Dan seterusnya gitu. Ya, aku lanjut aja dulu yang B-nya. Slipnya ya. Nah, ini slipnya sekarang. Itu tadi kan motor induksi itu ada slipnya ya, 60 F per P kali 1 min S.
Nah, sekarang baru pakai ya pakai ini 2915 ini. Ini kan satu pasang pol ya. Dapat S-nya. Ya, dapat di 0,283. Atau kalau dipersenin itu jadi 2%, 2,83%. Oke, slipnya, cara ngitung slipnya. Nah, terus real total sama reactive power buat Y connection ya. Oke, jadi kalau gini mending bikin Y connectionnya dulu. Bikin Y connection, habis itu, nah voltasenya kan dikasih tahu ya di sini ya, 690. Kalau misalnya untuk Y, ini Y ini delta nih. Ya, berarti untuk Y ini voltasenya 690 dan ampernya arusnya 6,3. Nah, jadi di sini ada arus nih 6,3 ampere dan voltasenya kalau kayak gini biasanya kalau di nameplate itu voltasenya itu line to line gitu. Jadi dari line satu ke line lainnya gitu. Itu 690 volt ya. Nah, kalau misalnya untuk Y itu bisa langsung aja dikalkulasiin real power, total power sama reactive powernya. Itu rumusnya. Itu P sama dengan 3 kali arusnya, arus kali voltase ya. Yang Y dikali sama cos theta. Atau kalau di sini uh, psi ya. Atau pi, ya, cos theta. Nah, voltase Y itu harusnya yang ini. Dari sini dari line ke pusatnya ini. Dan ini itu sama dengan 690 volt atau volt line to line-nya dibagi akar 3. Ya 690 akar 3 per akar 3 ya. Jadi kalau misalnya mau dihitung itu arusnya sama yang berapa? 6,3 ampere ya.
290 per 3 itu dikali cos tetanya itu di sini yang 0,82. Jadi dapat real powernya itu, oke, dapat 6, gue dapatnya 6173,174 watt atau kilowattnya 6 kilowatt ya, 6,17. Oke, ini kalau real. Nah, kalau misalnya untuk total power, P-nya ini sama, ya mirip lah. Ini I kali VY. Oh, IY kali VY aja. Nggak dikali cos theta totalnya. Jadi itu dapatnya 7529 watt. Oke. Dan untuk reactive powernya, juga kali IY VY. Nah, dia dikali sin theta. Jadi dari cos theta cari sin tetanya. Dapatnya 0,57. 0,57 sin tetanya. Cuma dikaliin aja. Jadi 4091. Oke. Oke. Oh, sama efisiensi ya. Nah, untuk efisiensi ini, oh ya, untuk efisiensi itu eh dari perbandingan kilowatt yang ada di sini, power yang di nameplate dengan power realnya, real powernya yang 6 ini. Jadi
apa ya? Ini P nominal per P real atau 5,5 ya. Berarti 100% langsung. Jadi efisiensinya 89,08%. Oke, ya. Untuk efisiensi Y-nya segitu. Terus buat delta, nah ya aku gambarin lagi. Kalau buat delta itu, nah kan arusnya itu dia 11 ampere ya. Terus line to line voltage-nya di ini ada dua ya. Aku ambil yang baris kedua ini aja. Jadi yang 400. Nah, kalau untuk delta itu eh, kita perlu ubah dulu ke Y biar lebih gampang lah ya. Nah, jadi ini tuh ekuivalen sama Y kayak gini. Nah, line to line frekuensinya kan tetap sama ya, 400 volt. Nah, yang berbeda di sini itu I-nya atau arusnya. Aku bilang ini I fasanya IF. Nah, terus kalau misalnya di delta kayak gini, ini impedansinya ya kita asumsiin Z gitu. Kalau di Y itu bakal jadi Z per 3. Nah, jadi kalau dari sini, ini kan kayak tadi kalau misalnya di Y kayak gini, eh voltage dari line ke tengah itu kan tinggal dibagi akar 3 ya. Jadi sama buat di sini juga. Ini 400 per 3 per akar 3 volt. Nah, oh sorry sorry. Salah salah. Ini bukan IF. Ini itu arus yang 11 ampere tadi. Nah, IF itu nanti yang kita cari untuk nyari powernya. Karena
kalau di delta ini. Jadi si P-nya ini sebenarnya 3 kali IF kali VF kali cos theta kalau real ya. Nah, IF-nya ini sendiri cara nyari taunya. IF itu maksudnya ininya ya. It's ini. Iya. Harus yang ngelewatin coilnya. Pak, sorry. Oke, ada yang nanya? Yang di delta ini line to line-nya pakai yang 415 atau pakai yang 400? eh Kayaknya kalau misalnya kayak gini pilih salah satu aja. Soalnya kan ini ada 400 dan 11. Ini di sini nggak dibilang. Oh, sorry aku nggak baca. Ini line to line-nya mintanya yang 415 ya. Nah, iya, Kak. Oh iya, iya. Sorry sorry aku nggak lihat tadi. Thank you, Kak. Iya makasih udah ngingetin. Iya iya 415 berarti. Ini ada dua ya soalnya. Kalau misalnya nggak dibilang emang bingung sih. Tapi ternyata dibilangin. Oke, 415 berarti ampernya juga beda ya yang 40,6 itu. Peralat ini ampernya 10,6. Oke. Ya, saya mau ganti angka. Nah, lanjut lagi ke yang tadi. Nah, jadi buat nyari tahu IF ini, kita bisa tahu dari eh, nyari tahu Z-nya dulu. Nah, nyari tahu Z di mana? Dari Y yang ini. Karena kita tahu arus dan voltage-nya kan di sini. Jadi kita bisa tahu impedansinya. Oke. Nah, di sini kan I itu kan berarti kan V per Z ya di sini, tapi di sini Z per 3. Atau aku langsung masukin Z per 3 aja deh. Nah, I-nya itu berapa tadi? 10,6 ya. Dan V-nya 15 akar 3 per akar 3. Berarti Z-nya itu bisa dihitung ya aku dapat 67,81.
Dari Z ini, kita balik lagi ke delta. Nah, kita udah tahu Z-nya kan di sini berarti. Kita udah tahu Z-nya, kita tahu beda voltage-nya 415. Berarti sama kayak yang ini. Berarti kan IF itu sama dengan V per Z ya. VF per Z. P-nya itu yang 415 berarti kan. Per Z-nya tadi. Berarti dapat 6,12. Ya, ya. Oke. Dapat 6,12 ampere. Oke, kalau udah kayak gitu tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Berarti ini buat real power ya. 3 kali. Oh ya, buat VF-nya juga yang ini ya, yang 415 ohm per akar 3 ini ya. Eh, kalem, kalem. Bentar aku konfirmasi dikit. Hmm, oh, oke, salah. Oh, VF-nya bukan yang per akar 3. VF-nya yang 405 ini aja, 415 langsung. Dan cos tetanya sama ya nih, 0,82. Jadi didapat hasilnya, dapat eh, 6248 watt atau real power itu total power sama ya. Dapatnya dan untuk reactive powernya itu dia dikali sin theta ya. Berarti sin tetanya tadi 0,57 ya.
Kayak segini. Powernya udah sama efisiensi ya berarti ya. Sini deh. Efisiensinya ya sama. Fenomenal per peril juga. Itu berarti kan yang 5,5 per perilnya itu yang 6,248 kali 100%. Ya berarti efisiensinya 88%. Oke. Oke. Nomor 6 ini udah sih segitu. Ya banyak hitungnya sih. Ada yang mau ditanya dulu? Kasih izin bertanya dong, Kak. Boleh? Saya masih bingung, Kak, kenapa kayak tegangan yang gitu-gitu dibagi akar tiga gitu, Kak. Saya masih belum nangkep gitu. Makasih, Kak. Oke. Sebenarnya dibagi akar tiga tuh dia dari beda fase. Atau apa ya? Sejujurnya aku juga lupa. eh Kalau mau tahu, kalian punya ini nggak rekaman kuliahnya Pak ZA? Kak. Tadi tuh aku lihat di minggu berapa ya? Sejujurnya aku juga lupa, sorry banget ini. Eh, tapi kalau misalnya mau nyari sekarang nanti habis tutor gitu, di rekaman kuliahnya Pak ZA ada harusnya. eh Oh, ya sorry banget aku lupa kenapa dia per akar tiga. Tapi kalau misalnya nanti gitu mau ngitung, ya hafalin dua aja akar tiga nggak apa-apa. oke, nggak apa-apa, Kak. Makasih, Kak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, koneksin aja lagi. Oke, ya udah koneksin aja. Kalau nggak ada yang nanya. Oke, nomor 7. Ini motor induksi satu fasa ya, power factor. Oke, ini mirip kayak tadi, real power, total power, reactive power, tapi dia satu fase. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk AC satu fase, itu rumusnya mirip-mirip sama yang tiga fase itu. Hmm, real power. Nah, powernya itu sama dengan IRMS dikali IRMS dikali cos theta. Ini kalau buat real. Nah, bedanya kalau misalnya yang tiga fase tadi dikali tiga kan. Kalau misalnya satu fase dia dikali satu aja atau nggak usah dikali tiga.
Ini kan baru ini ya, dikasih tahunya belum via RMS, ya RMS ya. Jadi cari dulu RMS-nya. Kalau misalnya kayak gini kan tinggal dibagi akar dua ya. Kalau RMS. Hmm. Apa? VR. Itu kan V peak per akar dua ya. V peaknya itu yang ini kan amplitudenya 311 per akar dua berarti berapa? 220. Ya 220 volt. Terus kalau misalnya IRM-nya sama, itu berarti berapa ini? 10 ya, 10 ampere berarti. 10 per 2. 7,07. Oke, langsung masukin aja berarti. Dikali cos theta. Ah, theta ini apa? Oh, theta ini tuh sebenarnya fasanya kan, beda fasanya. Itu yang plus 65 ini. Ya, 65 derajat ini. Itu kok theta ya. Berarti kalau cos theta berarti cos 65 derajat. Oke, berarti langsung aja. Dia 657 watt. Terus buat apa? Total power ya. Sama berarti IRMS, VRMS aja. Berarti itu 1555,4. Terus buat reaktif power ya. Tuh dikali sin theta ya.
Sin 65 ya. Ini dapat 1409 koma 6 1410 buat. Oke, ya udah. Terus, oh udah ya A-nya. Real total reactive power. Oke. Oke. Ya udah lanjut ke B aja. Ini dari praktikum ya, diagram dari praktikum. Jadi di sini dikasih R1, R2, R3 di sini. Terus ditanya kenapa butuh R1, R2, R3? Sebenarnya R1, R2, R3 ini dia buat ngatur voltage yang kebaca di oscilloscope aja. Kenapa harus diatur? Ya mungkin buat eh ini kan kalau misalnya dari live ini kan voltage-nya lumayan tinggi ya 220 gitu. Hmm, ya kalau misalnya dia ini kan ngebaca sebenarnya ngebaca live neutral aja kan. Ngebaca sinyal dari grid gitu. Tapi ini R1 R2 ini dia mau ngatur apa ya besar tegangan yang kebaca di oscilloscope sama R3 juga. Kan rumusnya gini ya. Kalau misalnya di sini. Misalnya ini V grid kan ya. Ini V measure. Sini juga V measure. V yang diukur. Nah, sini ada arus. Satu misalnya. Ya ini arusnya sama. Sama terus kan ya ke bawah. Nah, jadi bisa kayak kan kita tahu ya I sama dengan V per R. Hmm, V grid ini berarti R-nya kan ada R1 R2 ya. Yang measure-nya R2 aja kalau ke neutral gitu. Nah, jadi biar V yang terbaca di osiloskop itu lebih kecil. Soalnya kenapa? Soalnya kan ya itu karena terlalu tinggi voltage yang ada di ya yang dari gridnya. Dia grid satu. Nah, terus sama kalau misalnya yang di sini juga. Ini kan e-motor ya. E-motor ini sama dengan V
R3 kan. Ya gitu sih. Jadi V yang diukur gitu. Itu sih. Iya dia buat ngatur voltase yang kebaca aja sih di oscilloscope. Why do we need ya? Kenapa? Gitu sih. Ini soal terakhir loh, BTW. Jadi ada yang mau nanya dulu? Tiga, dua, satu. Atau ada yang mau nanya tadi mungkin ada yang kelewat gitu. Mau nanya di sebelum-sebelumnya. Karena kalau nggak ada, aku balikin ke moderator aja. Oke, semuanya makasih ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang nanya lagi, kalau gitu tutornya kita tutup aja ya. Makasih buat Adila yang udah nutorin dan buat semua teman yang udah datang. Ditunggu di tutor selanjutnya. Makasih. Udah boleh live ya. Masih Makasih.